Halo teman-teman, kembali lagi di Suprayonasi. Hari ini kita akan bahas soal pemantapan yang kelima untuk TKA tahun 2025 ya. Baik, tanpa berlama-lama, siapkan buku tulisnya dan alat tulisnya ya. Barangkali ada yang perlu ditulis ya, sebagai penegas atau perlu dicatat sebagai pengingat. Nah, untuk nomor 1, kalimat pertama pada paragraf kedua, ini paragraf yang kedua. Teks tersebut tidak efektif. Apa alasan membuat kalimat tersebut tidak efektif? Oke. Di sini ya. Ini kalimat pertama. Populernya, fenomena ini terus meningkat seiring dengan keinginan masyarakat untuk mencari sumber pemasukan tambahan. Nah, fenomena yang dimaksud itu adalah ini ya, pemasaran afiliasi. Oke, kita sesuaikan dengan opsinya ya. Di pernyataan 1, penggunaan kata populernya, ya. Penggunaan kata populernya kurang tepat karena bentuk katanya. Kata tersebut akan tepat bisa diganti dengan kata kepopuleran. Nah, kalau misalnya merujuk pada fenomena ini, fenomena yang dimaksud itu berarti kata benda ya. Nah, sedangkan populer itu nanti kata sifat. Nah, kalau merujuk ke ini, nanti ini bisa diubah dengan kepopuleran. Nah, kepopuleran ini maknanya dia kata benda. Jadi secara tulisan ini sudah ini ya, menggiring ke arah yang benar begitu. Jadi ini untuk pernyataan 1 itu benar ya. Jadi populernya itu harusnya diganti dengan kata kepopuleran. Karena nanti merujuk ke kata benda. Kemudian yang kedua, penggunaan kata atau penggunaan frase seiring dengan itu kurang tepat, sebaiknya diganti dengan konjungsi karena agar hubungan sebab akibat. Kepopuleran fenomena ini terus meningkat seiring dengan keinginan. Nah, ini sudah betul ya kalimatnya, tidak usah diganti. Karena ini emang selaras begitu, menunjukkan hubungan yang selaras, bukan sebab akibat. Karena memang prosesnya itu berjalan dengan bersamaan gitu. Terus meningkat, kemudian keinginan masyarakat ya, untuk mencari sumber pemasukan tambahan. Nah, ini selaras ya. Jadi pernyataan ini tidak tepat. Kemudian untuk pernyataan yang ketiga, kata pemasukan dan tambahan termasuk pemborosan kata. Kata pemasukan, mana? Pemasukan dan tambahan. Nah, ini ya. Pemasukan dan tambahan itu sebetulnya maknanya berbeda ya. Jadi bukan termasuk pemborosan kata. Jadi ini sudah betul karena tambahan dan pemasukan itu maknanya berbeda. Nah, jadi untuk pernyataan ketiga ini kurang tepat ya, atau salah. Itu. Kalau misalnya dilihat dari atau ditinjau dari fungsinya, nah pemasukan ini masuknya nanti kategorinya objek ya. Ini objek, kemudian tambahan itu sebagai keterangan saja. Untuk kalimat yang keempat, kalimat tersebut terlalu berbelit-belit sehingga sulit menentukan maknanya. Oke, coba kita tinjau dari fungsinya ya. Populernya fenomena ini subjek, terus meningkat seiring dengan keinginan masyarakat. Ini predikatnya, sampai masyarakat untuk mencari sumber pemasukan tambahan. Nah, ini masuknya ke objek ya. Kemudian ini keterangan. Subjek predikat ini tidak terlalu terbelit-belit. Ini sudah sederhana sekali begitu ya. Jadi di pernyataan keempat ini salah. Karena memang tidak terbelit-belit ya. Fungsinya SPK begitu. Nah, kalau misal dilihat dari ini,
Kemudian kalau misal dirinci lagi ya bisa saja nanti untuk mengejar sumber ini sebagai objeknya begitu. Pemasukan. Tapi kalau misal dari kalimat ini isinya populer fenomena ini, terus meninggal sering, nah ini predikat sama masyarakat untuk mencari untuk dari kata untuk itu keterangan. Jadi hanya SPK saja, itu sederhana sekali dan tidak terbelit-belit. Kemudian yang kelima, penggunaan frasa fenomena ini tidak jelas karena terletak di awal paragraf. Kalimat akan lebih jelas jika diganti dengan istilah pemasaran afiliasi. Nah, fenomena ini sebetulnya maknanya itu umum ya. Maknanya umum, sehingga kalau misalnya tidak secara spesifik memang menghadirkan atau memberikan kesan yang rancu atau kesan yang ambigu begitu ya. Nah, fenomena ini sebetulnya merujuk ke pemasaran afiliasi gitu. Nah, seharusnya kalau misalnya diungkapkan kembali sebetulnya bisa saja begitu, karena pengganti dari pemasaran afiliasi ini terlalu jauh begitu, terlalu melebar kemana-mana begitu. Ya, makna fenomena itu kan identik dengan hal-hal yang kaitan dengan peristiwa dan sebagainya begitu. Jadi memang kurang jelas ya, betul ya. Jadi untuk opsi kalimat yang kelima itu betul. Kemudian untuk nomor dua, apakah alasan kesesuaian judul dan isi pada teks tersebut tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Untuk pernyataan pertama, judul teks sesuai dengan isinya karena menguraikan potensi keuntungan ekonomi dari program afiliasi sebagai solusi finansial di era digital. Nah, ini sudah sesuai ya, ini judul peluang cuan lewat program afiliasi. Nah, ini ada di paragraf pertama. Sistem pemasaran afiliasi merupakan sebuah program promosi barang atau jasa yang memungkinkan partisipasi memperoleh penghasilan dari setiap transaksi yang berhasil dilakukan. Strategi ini telah diadopsi secara luas dan berbagai platform. Nah ini, kemudian biasanya akan mendapatkan komisi yang dihitung berdasarkan presentasi harga jual. Nah jadi judul teks sesuai dengan isinya karena menguraikan potensi keuntungan ekonomi dari program afiliasi sebagai solusi finansial di era digital. Kemudian ada di paragraf terakhir, secara keseluruhan, fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat kini lebih jeli dalam melihat peluang peningkatan kondisi finansial di era digital. Jadi ini benar ya. Kemudian yang kedua, judul tersebut sesuai karena isi teks memberikan panduan teknis langkah demi langkah cara mendaftar. Nah, ini kurang tepat. Nah, meskipun ini menyebutkan program ini ya, platform e-commerce, tapi tidak memberikan panduan secara teknis ya, langkah demi langkahnya ini di sini tidak ada. Di teksnya itu memang tidak ada, jadi ini kurang tepat atau salah. Kemudian nomor 3 atau pernyataan yang ketiga, alasan kesesuaian judul adalah karena isi teks berfokus pada sejarah perkembangan teknologi internet yang memungkinkan munculnya sistem komisi. Nah, ini kurang tepat ya, karena teks tersebut itu berfokus pada fenomena sosial ya. Fenomena sosial. Nah, fenomena ini fenomena yang sedang berkembang di masyarakat atau fenomena sosial begitu. Nah, kemudian tentang daya tariknya, profitnya ini daya tarik, profit, kemudian dari fleksibilitasnya. Ya. Nah, itu yang disampaikan, bukan membahas sejarahnya begitu. Nah, di sini kan nih sejarah perkembangan teknologi. Jadi ini kurang tepat dengan yang ada di teks begitu. Jadi jawabannya salah. Kemudian untuk nomor 3, penggunaan tanda koma yang salah terdapat pada kalimat para mitra atau afiliator biasanya akan mendapatkan komisi
yang dihitung berdasarkan persentase harga jual produk yang dipromosikan melalui tautan khusus. Itu ada di paragraf 1. Mana nih? Nah, ini nih. Nah, kalau di teks itu tanda komanya setelah kata dihitung. Nah, sedangkan di yang A itu, ya, yang A komanya diubah di setelah komisi. Nah, ini sebetulnya sudah betul ya, sudah betul. Nah, jadi penulisan koma ini, nah ini sudah ini ya, harusnya tidak usah diberikan tanda koma. Sebab kalau dilihat dari fungsinya, para mitra atau afiliator biasanya, ini subjeknya, biasanya akan mendapatkan komisi. Nah, ini dipredikat, kemudian komisi ini kan sebetulnya keterangan ya. Keterangan dari frasa sebelumnya begitu. Nah, itu jadi penulisan koma ini seharusnya tidak dimunculkan di sini. Nah, di sini juga, mohon maaf sebelumnya ya. Nah, ini juga sebetulnya tidak usah ada koma. Nah, itu. Jadi penulisan tanda koma yang salah ya ada di sini ya. Tapi kita lihat coba yang lainnya ya. Berkat berbagai keuntungan ekonomis tersebut, minat ini sudah betul. Selain itu, betul ya. Jadi setelah tanda hubung itu biasanya koma, secara keseluruhan itu keterangan ya. Betul. Kemudian ini pembatas nih. Dengan pertimbangan waktu ini juga keterangan, kemudian program ini, nah baru koma. Jadi yang betul adalah A, ini tanda komanya kurang tepat gitu, untuk penempatannya. Kemudian untuk nomor 4, pernyataan manakah yang sesuai dengan kebahasan pada teks tersebut? Pilihlah pernyataan benar, jawaban lebih dari satu. Teks tersebut menggunakan konjungsi penyimpulan untuk menandai alasan pentingnya perubahan sudut pandang dalam pengolahan sampah pada paragraf pertama. Nah, ini ada di akhir ya. Oleh karena itu, oleh sebab itu, nah itu menunjukkan penyimpulannya, alasan mengapa perubahan atau sudut pandang yang penting. Jadi ini sudah betul, sesuai. Ini ada di paragraf pertama, tadi kalimat terakhir. Kemudian teks tersebut memuat kata ganti penunjuk untuk merujuk pada peristiwa atau langkah-langkah yang telah disebutkan sebelumnya yang terletak pada paragraf kedua dan ketiga. Oke. Tersebut kata ganti penunjuk pada dasarnya sama organik menghasilkan kegiatan perubahan sama sementara kan dalam konsep ini. Nah, ini ya, penunjuk ini itu penunjuk, ini itu termasuknya penunjuk. Nah, ini nanti merujuknya ke ini ya, peristiwa biasanya tapi tergantung di kalimat sebelumnya ya. Ini misal di kalimat sebelumnya, perubahan sampah menjadi sumber daya baru tidak semata-mata bergantung pada lamanya proses, melainkan lebih mengutamakan aspek kreativitas, ketekunan, dan pemahaman cara kerja. Dalam hal ini, konsep reduce, pengurangan kembali, dan bla bla bla, ketika merupakan cara pengolahan sampah yang paling diterapkan untuk, nah itu ya. Jadi ini itu nanti merujuk ke peristiwa, kemudian langkah-langkahnya dalam konsep ini, dalam hal ini, ini merujuknya ke konsep itu ternyata. Nah, konsepnya kemudian ada pengurangan, langkah-langkah penggunaan kembali, recycle, dan pendaur ulangan. Nah, itu. Nah, ini semua nanti merujuknya ke kalimat-kalimat sebelumnya. Jadi ini untuk
kalimat ini ya, pernyataan yang kedua itu betul. Tapi sebelum itu di kalimat ketiganya coba kita lihat dulu. Paragraf yang kedua dan ketiga. Penerapan cara untuk mengurangi langkah ingin rendah upaya sementara itu. Nah ini ya, sementara itu. Nah ini namanya penunjuk. Ini dan itu termasuknya kata ganti penunjuk. Ya. Kemudian untuk yang ketiga, penulis menggunakan konjungsi pertentangan untuk membandingkan antara durasi proses pengolahan dengan aspek kreativitas dan keteguhan pada paragraf kedua. Ini ya, paragraf kedua tadi sempat dibaca juga. Dalam hal ini mana tadi? Ada ininya tidak? Kita fokusnya ke konjungsi pertentangan ya. Pada dasarnya sampah organik maupun anorganik yang dihasilkan dari kegiatan guna mendapatkan maksimal perubahan sementara ini penempatan pengenalan proses melainkan lebih ada aspek tidak semata-mata tergantung pada lamanya proses melainkan. Nah ini ya, melainkan tetapi namun itu pertentangan. Semata-mata untuk lamanya proses melainkan lebih menguntungkan itu ada ya. Jadi ini betul konjungsi pertentangan. Kemudian yang keempat, teks tersebut memuat kalimat langsung yang berisi pernyataan resmi dari ahli lingkungan atau pejabat pemerintah terkait kebijakan 3R. Oke, kita cari. Jadi ciri utama dari kalimat langsung itu ada tanda petik ya. Biasanya ada tanda petik kalau dalam tulisan. Nah, di sini secara tulisan itu tidak ada tanda petik, berarti ini kurang tepat. Nah, karena tidak ada kalimat langsung. Teks tersebut tidak menggunakan istilah teknis. Tidak menggunakan istilah teknis. Tidak menggunakan. Nah, istilah teknis itu nanti berkaitan dengan bahasa serapan atau bahasa bidang-bidang tertentu. Nah, misalnya ada kata recycle. Nah, ini namanya istilah teknis ya. Kemudian reuse. Kemudian ada reduce. Nah, ini namanya istilah teknis. Nah, sedangkan di sini tidak menggunakan, padahal di teksnya itu ada. Berarti ini kurang tepat atau salah. Kemudian untuk nomor 5, teks tersebut menunjukkan kepaduan yang baik. Hal ini membuktikan. Nah, teks tersebut menunjukkan kepaduan bentuk yang baik. Coba ya. Penggunaan istilah-istilah ilmiah yang konsisten seperti organik. Nah, bukan ya. Jadi yang dimaksud kepaduan itu konteksnya di kohesi ya. Jadi hubungan antar unsur yang terlihat. Jadi antar paragraf 1 dengan paragraf kedua. Bukan ya, maksudnya ini paragraf kedua, ini ketiga. Kemudian yang ketiga dengan keempat atau 1 dengan 2, 2 dengan 3. Nah, itu namanya kepaduan atau kohesi. Ya, jadi antar unsurnya itu terlihat dalam teks ya. Terlihat padu begitu. Nah, ini kurang ini ya, penggunaan istilah-istilah itu tidak merujuk ke kepaduan begitu. Nah, ini untuk yang B, adanya hubungan sebab akibat yang jelas antara pentingnya menjaga kesehatan manusia dengan metode pemilihan bahan konstruksi bangunan di masa depan. Nah, ini kurang tepat ya. Kurang tepat karena tidak menunjukkan tadi kohesi juga. Terus kalau dilihat dari ininya juga tidak ada kaitan dengan ini begitu. Hubungan sebagai jelas pentingnya menjaga kesehatan manusia. Penerapan tingkat penting mengurangi dampak gitu ya. Kemudian langkah pengurangan dapat menunjukkan membatasi penggunaan barang sekali. Nah, ini juga kurang. Kemudian penggunaan kata ganti tunjuk seperti kata peristiwa ini dan langkah-langkah pencegahan ini merujuk pada gagasan yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, ini ya. Jadi yang dimaksud dengan penunjukan kepaduan itu setiap penggunaan kata ganti, nah itu selalu dimaksimalkan begitu. Jadi tidak ada pengulangan-pengulangan kata
yang muncul begitu ya. Misalnya ini, peningkatan sejumlah sampah telah merubah banyak masalah mendesak, bla bla bla, terutama terdapat penurunan kualitas kesehatan manusia dan keseimbangan alam. Kemudian peningkatan jumlah sampah ini diperparah. Nah, misalnya ya, itu kan berarti kan ada pengulangan ya. Nah, dalam konteks kalimat ini diubah begitu. Peningkatan jumlah sampah kemudian diubah dengan peristiwa ini. Nah, peristiwa ini tuh menunjuk ke peningkatan jumlah sampah yang menjadi masalah begitu. Nah, ini peristiwanya. Nah, di kalimat yang keduanya itu diganti kata dengan kata peristiwa ini sebagai keterangan begitu atau pronomina penunjuknya. Nah, ini menunjukkan bahwa paragraf ini paragraf yang padu ya. Karena kalimat selanjutnya itu yang menjelaskan kalimat sebelumnya. Tapi bahasa yang pertama yang kita gunakan itu ya diganti dengan yang sinonim begitu. Nah itu ya, jadi penggunaan tadi langkah-langkah kata seperti peristiwa ini, kemudian langkah-langkah pencegahan merujuk gagasan dijelaskan sebelumnya. Langkah-langkah pencegahan mana tadi? Penerapan 3R bertujuan mengurangi dampak. Langkah pengurangan diwujudkan batas penggunaan. Ini langkah pengurangan dapat diwujudkan. Kemudian sementara itu, ya. Jadi ini sudah sangat padu ya. Jadi ini sudah tepat nih untuk yang cetak. Kita lihat di D-nya, adanya pesan moral ini kurang ya, karena tidak menunjukkan begitu untuk kepaduan dalam kalimat, paragraf, dan sebuah teks begitu kohesinya. Kemudian pembagian teks ke dalam 4 paragraf memiliki panjang yang unggah yaitu. Jadi kepaduan itu tidak bisa dijamin dengan jumlah ya. Jadi kepaduan itu nanti tergantung kalimat-kalimatnya begitu, penggunaan kalimat atau penggunaan kata ganti dan sebagainya begitu. Terutama sih penggunaan kata ganti ya. Misalnya ketika kita menjelaskan suatu benda, misalnya contoh ya, pulpen adalah salah satu alat yang digunakan untuk menulis. Nah, kalimat selanjutnya itu pasti tidak menggunakan pulpen. Bisa menggunakan benda ini. Nah, benda ini itu menunjuknya ke pulpen itu begitu. Jadi, untuk menunjukkan kepaduan itu bisa dengan kita mengujinya dengan kata ganti. Bisa kata ganti tunjuk, kata ganti benda, kata ganti orang, dan sebagainya. Tergantung nanti konteks teksnya begitu ya. Kemudian untuk nomor 6, teks tersebut membuat kalimat efektif dan tidak efektif. Oke, kita fokus ke efektif dan tidak efektif. Tinjau pernyataan berikut terkait keefektifan kalimat teks. Kalimat pada dasarnya, sampah organik maupun anorganik yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga masih memiliki nilai guna yang dapat dimanfaatkan secara maksimal. Tidak efektif karena susunan katanya sulit dipahami. Nah, susunan kata pada kalimat tersebut yang membuat sulit dipahami itu sebetulnya nilai guna ya. Nilai guna dapat dimanfaatkan. Nilai guna. Pada dasarnya, oke, bentar dulu. Pada dasarnya, ini guna tadi. Pada dasarnya, sampah organik maupun anorganik yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga masih memiliki nilai guna yang dapat dimanfaatkan secara maksimal kembali. Tidak efektif karena susunan katanya sulit. Nah ini ya. Jadi tadi yang saya sampaikan, nilai guna yang dapat dimanfaatkan secara maksimal kembali. Nah, ini susunan kalimatnya memang tidak efektif ya. Karena sulit dipahami juga harusnya nilai guna yang dapat dimanfaatkan
dimanfaatkan kembali. Jadi kembalinya bukan di akhir ya. Jadi dimanfaatkan kembali secara maksimal, bukan dimanfaatkan secara maksimal kembali, bukan. Nah, pernyataan ini sudah betul ya. Jadi memang susunan katanya itu sulit, begitu sulit, bahkan multi tafsir ya. Bisa juga rancu begitu, karena posisinya itu tidak sesuai ya. Kalimat dalam hal ini, konsep reduce, pengurangan, penggunaan kembali, dan pendaur ulangan, atau yang sering dikenal sebagai alat 3R, merupakan cara kerja pengolahan sampah yang paling mudah ditetapkan untuk digunakan dalam ukuran rumah tangga maupun pabrik. Efektif karena penulisan kata dalam bahasa asing tidak dicetak miring. Ini kurang tepat ya. Jadi dalam penulisan bahasa asing kayak recycle ini kan masih asing ya, belum diserap atau belum diadopsi ke bahasa Indonesia. Ini masih murni bahasa Inggris, maka harus menggunakan italic atau dicetak miring. Jadi ini salah ya. Nah, ini efektif karena penulisan kata bahasa asing tidak cetak miring, harusnya dicetak miring, ini salah. Jadi jawabannya tidak tepat. Kemudian kalimat langkah-langkah pencegahan ini dinilai jauh lebih efektif dan ramah lingkungan dibandingkan dengan metode pembakaran sampah yang berisiko melepaskan gas berbahaya ke udara. Efektif karena menggunakan kata yang baku. Nah, ini kurang tepat karena ada kata yang tidak baku ini ya, beresiko. Beresiko bukan beresiko ya. Yang bakunya itu risiko, bukan pakainya tapi i. Berisiko. Ya, jadi itu kurang tepat. Karena ada kata yang tidak baku. Kemudian untuk nomor 7, perbaikan penulisan judul pada ilustrasi tersebut. Penulis Wedawati mengarang buku berjudul yang Anda buat Anda dan para pejabat, eksekutif, wartawan, dan dosen. Buku ini diterbitkan oleh Duta Wacana Universitas. Nah, kalau judul biasanya menggunakan huruf kapital ya. Kecuali tanda hubung atau kata depan itu menggunakan huruf kecil atau undercast ya. Atau istilah sekarang itu kapitil. Baik, kita bahas dulu ya. Yang buat Anda dan Anda itu harus menggunakan kapital. Yang buat Anda, para pejabat, para ini kata depan ya. Yang buat ini harusnya kapital. Untuk C, Andanya harus kapital. Yang D, yang buat Anda dan para pejabat eksekutif. Nah, ini betul ya. Nah, yang kenapa? Ya karena dia di awal kalimat. Nah, kemudian harus menggunakan kapital begitu. Ini dan sebagai konjungsi karena yang ini bukan masuknya konjungsi ya. Atau bukan kata hubung begitu. Nah, kemudian dan ini kata hubung. Ini kata hubung, maka penulisannya huruf kecil ya atau undercast. Nah, kemudian untuk yang D, nah dari A ini yang salah ya. Anda, kemudian ini buatnya harusnya kapital. Kemudian yang C Anda lagi, kemudian ada pejabat juga harusnya kapital. Kemudian kalau yang E ini dan-nya ya, harusnya menggunakan huruf kecil. Jadi jawaban yang paling betul adalah D. Kemudian untuk nomor 8, untuk memperbaiki kalimat di atas, penggunaan tanda baca yang tepat. Tatkala hujan mulai turun, setelah kemarau panjang dan dilanda kabut kebakaran hutan, warga Kalimantan Tengah mulai beraktivitas dengan berjalan-jalan di pusat kota. Untuk memperbaiki kalimat di atas, penggunaan tanda baca yang tepat.
ini sudah tepat ya. Nah, ini udah tepat salah maksudnya ya. Tatkala hujan mulai turun, betul. Setelah kemarau panjang dan dilanda kabut kebakaran hutan, nah ini bukan titik 2 ya. Titik 2 itu nanti merujuk ke perincian. Nah, sedangkan di sini tidak ada perincian setelahnya. Berarti ini harusnya koma. Kayak warga Kalimantan Tengah mulai menikmati udara bersih. Ini tidak usah. Titik koma ini seharusnya tidak ada ya. Karena keterangannya dengan berjalan-jalan di pusat kota. Ini ya, jadi ini sudah betul. Kemudian titik 2 itu salah karena setelahnya bukan pemerincian. Coba yang B. Tatkala hujan mulai turun setelah kemarau panjang dan dilanda kabut kebakaran hutan, betul. Nikmati udara bersih. Nah, ini ya ada di B. Karena ini juga nih titik 2, ini juga titik 2, ini juga titik 2. Ini kurang tepat. Kemudian nomor 9, kesalahan penulisan tata tulis dalam teks tersebut kecuali kesalahan penulisan tata tulis dalam teks tersebut, kesalahan yang benar ya. Nomor 9, kesalahan penulisan di antaranya. Nah, ini salah ya. Jadi kita nyari yang benar saja. Penulisan di antaranya itu harusnya dipisah di antaranya. Kemudian kesalahan penggunaan tanda titik koma, mana titik koma. Yang saya harus perhatikan di antaranya harusnya titik 2 ya. Nah, kalau misal mau dikasih titik karena di sini ada kata adalah, maka sebetulnya ini tidak usah ya. Tidak usah ada begitu. Dihilangkan saja. Kemudian huruf C, kesalahan pemilihan kata diperhatikan. Nah, ini salah ya, harusnya digabung. Diperhatikan. Kemudian kesalahan penggunaan tanda koma sebelum kata hubung dan. Mana dan? Kesalahan penggunaan tanda koma sebelum kata hubung dan. Mana dan? Nah, ini ya. Pembelajaran pakaian ejaan sesuai dengan kaidah yang dulu, pembelajaran naik. Nah, ini sudah betul ya. Karena ini pemerincian, tadi ya saya sampaikan, karena pemerincian harus titik 2. Karena di sini ada kata adalah, ya langsung saja berarti tidak usah ada titik 2. Kecuali misalnya tidak ada kata adalah. Yang baru titik 2. Karena di situ ada kata adalah, maka titik kalaupun di sini titik 2 itu harus dihilangkan gitu ya. Karena maknanya sama. Nah, ini pemerincian, pembelajaran pemakaian ejaan sesuai dengan kaidah bahasa yang dianut, koma, pembelajaran struktur bahasa yang benar, koma, dan. Nah, ini sudah betul ya. Kesalahan penulisan kata keterampilan ya, ini salah ya. Harusnya keterampilan. Ya. Jadi, karena ada kecuali, jadi bukan mencari kesalahan, tapi yang benar. Jadi jawabannya adalah D. Kemudian untuk nomor 10, penulisan tanda baca yang benar terdapat pada kalimat Sahlan mengucapkan terima kasih atas bantuan Putut. Semua peserta yang tidak membawa kartu peserta harus melaporkan diri kepada panitia. Nah, ini penulisan ininya kurang tepat ya. Ini harusnya tidak usah ada tanda koma. Semua peserta yang tidak membawa kartu peserta harus, ini tidak usah ada koma. F. Ratu Langit tinggal di Jalan Mawar, Limapati, Jawa Tengah. Nah, ini yang C itu seharusnya di sini nih. Karena ini nama jalan di Jalan Mawar 5, koma. Nah, di sini ya. Di Jalan Mawar 5, koma, Pati, koma, Jawa Tengah. Ya, harus pulang sekarang karena sakit.
Nah, ini dihilangkan saja ya, karena setelah kata karena atau sebelum karena itu tidak usah ada tanda koma ya, karena ini sudah ini ya harus pulang sekarang karena sakit. Jadi tidak diperlukan tanda koma. Sahabat saya Amin tinggal di Manokwari. Nah, ini seharusnya ada tanda koma sudah kata saya sebagai pembatas ya. Nah, jadi kalau misalnya tidak diberikan tanda koma, nanti maknanya ambigu. Sahabat saya Amin, nah, ya kan? Sahabat saya, koma, Amin tinggal di sahabat saya, koma, Amin, koma, tinggal di Manokwari. Nah, jadi maknanya jelas ya. Jadi yang dimaksud sahabatnya saya itu ya si Amin itu. Kalau misal tidak ada koma nanti ambigu. Nah, yang betul itu yang ada di sini ya. Saya mengucapkan terima kasih atas bantuan Putut. Nah, ini betul. Kemudian selanjutnya untuk nomor 11, penulisan identitas pelamar yang sesuai dengan EYD. Nama Andre Webison SE, harusnya di sini ada ya. Tempat tanggal lahir Klaten 19 Juni 98. Pendidikan S1 Ekonomi UI. Oke. Nah, seharusnya di nama itu harusnya di sini ada tanda koma ya. Andre Wibisono, S titik E. Nah, seharusnya juga kalau yang sekarang itu ada titik juga gitu di sini titik E-nya. Tapi sepertinya di yang lainnya pun tidak ada ya. Jadi kita fokusnya ke sini saja. Nah, sebelum gelar itu ada koma dulu. Nama Andre ini seperti ini ya. Ini betul. Kemudian Klaten 19 Juni 98 S1 Ekonomi UI. Nah, ini secara tulisan sudah betul ya. Cuman di sini seharusnya itu ada strip karena S1 itu bukan satu kesatuan tapi memang maknanya itu beda, strata 1. Ini harusnya ada stripnya seperti yang di sini nih. Nama Andrea Wibisono itu kamu betul, Klaten ini betul, nah ini juga betul ya. Coba kita lihat yang lainnya. Nah, ini harusnya ada strip. Jadi jawaban yang paling tepat itu C. Kemudian nomor 12, penulisan nama geografis yang salah pada paragraf tersebut terdapat pada nomor 1 warga Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Ini sudah betul ya. Kita mencari yang salahnya. Nih ya, jadi geografis itu nanti berkaitan dengan tempat, alamat, nah itu namanya geografis ya, teluk dan sebagainya. Kemudian nomor 2, mereka mengatakan masih sulit meninggalkan rumahnya karena sejak 1960 mereka sudah bermukim di Bantaran Kali, Ciliwung di Bukit Duri. Nah, ini juga nah betul ya. Kemudian mereka menanyakan tempat bertahan rumahnya hingga dibongkar ketiga. Kemudian 4, mereka menolak pindah ke susun sederhana sewa Rusunawa, Bebek, yang menjadi tempat relokasi. Relokasi yang dijalankan Pemprov DKI. Kalau dilihat dari konteks ini ya, di Bantaran Kali Ciliwung. Nah ini bantaran ini betul ya menggunakan huruf kecil karena memang tidak menunjukkan ini sebetulnya agak ini juga ya bantaran. Bantaran yang maksud itu sepertinya bukan nama tempat begitu. Jadi yang nama tempatnya itu adalah Kali Ciliwung, ini sudah betul ya. Nah, untuk nomor 3 ini sehingga rumah ini tidak ada ya. Kemudian nomor 4 mereka ini Rusunawa, Rawa Bebek. Nah, Rawa Bebek ini nama tempat rawa harusnya menggunakan huruf kapital. Jadi
yang menunjukkan geografis itu menunjukkan menggunakan huruf kapital. Misal ini contohnya Kota Malang, K-nya kapital, Malangnya juga harus kapital. Sama halnya di sini nih Pemprov DKI. Nah, itu ya. Jadi ini ya di nomor 4. Harusnya rawanya R-nya itu menggunakan huruf kapital. Kemudian nomor 13, penggunaan tanda baca yang benar terdapat pada kalimat. Penggunaan tanda baca yang benar. Surat keputusan yang diterima tersebut bernomor, nah ini ya, harusnya pakainya kapital. Karena ini surat keputusan SK menggunakan huruf kapital. Pada tahun 2021, rate of inflation, laju inflasi di Indonesia memang agak tinggi. Ibu membeli bayam, apel, ikan, dan minyak goreng. Pada halaman 1, terdapat keterangan tentang teori pragmatik. Celana jengki sudah tidak populer lagi di Indonesia. Penggunaan tanda baca yang benar. Nah, ini yang A itu kurang tepat. Nah, untuk yang B itu kurang tepatnya di sini ya. Harusnya menggunakan, karena ini kan bukan judul atau bukan ini ya. Harusnya menggunakan kurung saja, kurung. Nah, ini sudah betul, ini pemerincian, jadi menggunakan titik 2. Ya, ini C betul ya. 1 yang betul, barangkali ada yang lagi. Pada halaman 1 selalu terdapat keterangan tentang teori. Harusnya ini, karena ini judul, ya, menggunakan kapital. Teori pragmatik. Celana jengki sudah tidak populer lagi di Indonesia. Nah, ini konsepnya jengki bisa menggunakan kapital ya. Jadi yang tepat itu ada di C. Kemudian nomor 14, penggunaan kata bercetak tebal tidak tepat pada kalimat. Oke, pencemaran, dukungan, penemuan, dan perumusan. Nomor 2 ada nggak ya? Oh iya, satunya pelepasan. 1 mengusah, berarti kedua aja fokusnya ya. Fokus kedua, deforestasi juga menyebabkan degradasi tanah dan pencemaran air. Nah, ini sudah betul ya, pencemaran menyebabkan degradasi tanah dan pencemaran air, ini sudah tepat. Kemudian nomor 3, 1, 2, 3, 4. Oh, ini sesuai dengan ininya ya. Ini ya, deforestasi berdampak negatif pada lingkungan karena kontribusi pada pelepasan, ini sudah betul. Pencemaran air yang ketiga ini ya. Kemudian yang kelima, situasi itu menunjukkan perlu sinkronisasi antara pengembangan energi terbarukan yang ramah lingkungan dan dukungan ketahanan pangan global, yang juga betul. Kemudian 6, solusinya adalah penemuan alternatif bahan baku. Solusinya adalah penemuan. Nah, ini ya. Penemuan itu identiknya dengan hal yang baru ya. Nah, kalau dilihat dari kalimatnya ini bukan hal yang baru ya. Jadi bisa diganti dengan solusinya adalah menemukan alternatif bahan baku untuk produksi biodiesel yang tidak tersaing ya. Nah, ini bisa diganti dengan kata menemukan, makanya M. Nah, kalau penemuan itu identik dengan hal-hal yang baru atau sebelumnya itu belum ada begitu ya. Nah, ini ya kemungkinannya ada di penemuan. Kemudian kalau ini untuk itu diperlukan pendekatan holistik agar perumusan. Nah, ini ya berarti sudah ditentukan ada di opsi D. Penggunaan tanda koma yang salah terdapat pada penggunaan tanda koma nomor 2. Mana nih? Lingkungan. Kemudian nomor 4, lingkungan juga. Nomor 6. Nomor 6 pangan. Betul ya ini 6, 7 mana 7. Limbah, nah ini 8 untuk itu. Nah, kalau lihat di sini, ini keterangan, setelah keterangan itu biasanya tanda koma, betul. Kemudian sebelum kata seperti itu menggunakan tanda koma ya.
Nah, seperti limbah, seperti minyak jelantah, minyak goreng atau biofuel dan disolusi. Kemudian ini juga misalnya itu sama dengan seperti ini juga betul ya. Jadi 8, 7 dan 6. 6 itu betul ya. Kemudian 7, 6, 4 mana 4 tadi. Nah, meskipun ini ya, ini ada kata pertentangan itu menggunakan koma, betul, sudah betul. Kemudian yang terakhir di nomor 2. Jadi kurang tepat ya, karena ada kata karena itu seharusnya tidak menggunakan tanda koma. Nah, itu ya. Jadi penggunaan tanda koma yang kurang tepat itu ada di kalimat yang kedua. Nah, itu ya untuk soal pemantapan yang kelima. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh teman-teman semua. Barangkali ada pertanyaan atau yang kurang dipahami boleh kalian cantumkan di kolom komentar. Terima kasih, sampai bertemu di pembahasan selanjutnya.